Oke, selamat datang di apa ya namanya ini dinamain video perekaman aja deh. Jadi sekarang Ngopi punya konten baru nih ya. Dan kontennya sekarang kita akan mulai merambah ke dunia rekam-rekam. Gue nggak tahu ini namanya podcasting atau apalah pokoknya. Oke, untuk bahasan pertama ini kita punya tema yang menarik nih. Tema yang pertama adalah tentang toxic hoax di lingkaran coronavirus ya. Ini ramai banget beberapa waktu lalu, bahkan sampai gandrung juga ya di WhatsApp, di WhatsApp grup. Mungkin di WhatsApp grup kalian juga sama ya guys ya. Tentang senjata biologis. Wah, senjata biologi, kok biologi sih? Senjata biologi ya. Sorry, ini pengalaman pertama nih jadi agak belipotan gitu deh. Tentang senjata biologi, katanya sih ya saling tuduh gitulah. Amerika nuduh, wah, sorry, bukan Amerika, tapi pertamanya itu adalah dari Kemenlu Cina, Zhao Lijian. Dia itu adalah juru bicara dari Kemenlu Cina, ya. Jadi sebelumnya Amerika menyerang Cina atas kelalaian dan juga kegagalan Cina yang apa ya namanya tuh nggak transparan lah, intinya begitu. Dalam memerangi wabah ini Cina adem-adem aja gitu kan. Sampai akhirnya wabah bisa tersebar ya ke Iran dan ke seluruh dunia ya. Nah, disinilah kita mulai ada tendensi-tendensi dalam politik luar negeri mereka ya, yang ini sebetulnya jadi tweet war sih sebenarnya ya, jadi saling balas membalas di Twitter nih saudara-saudara ya. Jadi awalnya begini, jadi Amerika nyerang Cina kan atas kelalaian dan apa kegagalan Cina katanya dalam memerangi wabah coronavirus 2019 ini kan, COVID-19 ini. Nah, terus eh jubir dari apa Kemenlu Cina ini, si Zhao Lijian ini, dia menolak hal itu dengan apa ya, emosi gitu. Jadi intinya dia emosi lah, dia nggak terima kalau seandainya dibilang wah Cina lalai, terus juga gagal dalam memerangi wabah gitu kan. Terus akhirnya dia bikin Twitter gitu, bikin apa postingan di akun Twitternya. Ini terjadinya pada tanggal 13 nih. Terus dia nulis pasukan Amerika mungkin yang membawa virus corona ke kota Wuhan, China. Disinilah ya, disinilah awal mula cikal bakal semua teori konspirasi itu kemudian dikait-kaitkan ya. Jadi ya gimana ya? eh ini lumayan rame gitu. Awalnya sih gue pribadi nggak terlalu persoalkan ya. Maksudnya, wah lihat nih sekarang ketika Cina sudah mulai bangkit dari virus corona, mereka bisa apa namanya tuh bangkit gitu ya dari resesi gitu. Mereka bisa, ya mungkin mereka sengaja dan sebagainya apa menginfeksi satu kota, kemudian eh pada akhirnya mereka mengorbankan satu kota untuk bisa membuat dunia jatuh pada ke dalam pandemic global ini ya. Wow. Wow. Analisa yang sangat berani. Oh, atau jangan dikatakan analisa deh. Itu pendapat yang sangat-sangat berani ya. Eh dengan mengandalkan informasi-informasi yang berselebaran di WA, dan itu toxic ya. Jadi intinya awalnya itu gara-gara itu saudara-saudara ya. Jadi awalnya tuh dari eh, unggahan Amerika jangan yang mengatakan Cina itu gagal dan juga lalai. Gak terima kan si Kemenlu nih. Terus akhirnya eh bukan cuma itu, Presiden Trump juga itu di tanggal 16 nih, ini ada datanya. Dia nge-tweet gitu ya. Amerika Serikat memberikan gini Bu, sorry. Amerika Serikat memberikan dukungan kuat kepada sektor-sektor yang terdampak paling besar dari virus China, semisal penerbangan. Lah di tweetnya ini si Trump itu bilangnya virus China ya, China's virus. Jadi virus China. Jadi ini udah diidentikan nih. Ya kalau 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 kita ngerti kenapa sih mereka bisa sampai kayak begini? Ya karena memang sebelumnya aja Amerika sama China udah sama-sama ini kan
udah sama-sama perang gitu ya, dari perang dagang gitu ya. Mereka udah sama-sama sentimen lah, intinya begitu. Jadi ini sebetulnya bukan hal yang aneh gitu ya. Saling apa ya, saling hina kayak gini, saling serang kayak begini, dan ketika ada masalah gini lah logikanya. Negara lu tuh lagi ada ini ya, negara, bukan negara lu tapi negara mereka ini sedang ada konflik ya, perang dagang kan, kita kita tahu sendiri gimana gimana panasnya sana. Terus gara-gara nih, gara-gara ada virus yang jadi pandemi global, melumpuhkan semua sektor ekonomi di setiap negara, di tengah-tengah apa namanya tuh perang dagang kayak begini, siapa sih yang nggak kesal? Ya nggak? Akhirnya Amerika bikin postingan kayak begitu. Terus Cina nggak terima. Jangan sembarangan loh. Ini bukan disengaja dan sebagainya ya. Kalau jangan dibilang ini gagal dan sebagainya. Ya ini hal yang wajar gitu. Jadi berlebihan kalau seandainya apa namanya tuh ini kemudian dijadikan alasan, wah ini ada teori konspirasi nih. Wah gitu ya. Sampai-sampai orang-orang pada berteori, oh ini apa namanya tuh senjata biologi. Ya tapi intinya sih silahkan, kalau ada pendapat seperti itu silahkan. Setiap orang berhak beropini kok, setiap orang berhak beropini, tapi jangan lupa penilaian yang apa ya, penilaian itu jangan sampai subjektif, penilaian itu jangan sampai didasarkan pada data-data yang sifatnya bohong ya. Kita harus ngerti dulu duduk persoalannya, baru kalau setelah ngerti duduk persoalannya kita bisa tuh nilai apakah ini baik atau buruk. Nah, ngomong-ngomong soal ini ya, jadi tadi intinya saling berbalas Twitter begitu. Si Trump bilang kalau ini adalah apa namanya tuh, dibilangnya virus Cina, dan tentu saja Zhao Liping juga menolak dengan keras ya atas hal itu. Karena itu mereka intinya saling tuduh begitu ya. Ya, karena rekaman video ini sudah masuk ke 7 menit dan gue juga nggak mau terlalu panjang ya untuk konten. Jadi sampai sini dulu ya. Kita lanjut lagi nanti. Bye.